warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Unit kerja SMK Negeri 1 Tegalmulen, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mata pelajaran Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas materi selanjutnya dari pertemuan minggu kemarin. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya. Untuk sebelum melanjutkan materi, Bapak minta untuk ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Dipersilakan untuk ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawangi kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mempersiapkan kelasnya untuk memulai pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Andi, hadir. Bina, hadir. Rehan, hadir. Firman, hadir. Asia, hadir. Dino, hadir. Sopiati, hadir. Boka, hadir. Andri, hadir. Siti Sarah, hadir. Siti sudah hadir semua. Sebelum selanjutnya, Bapak minta kalian untuk membuat kelompok sesuai dengan yang dibagikan di grup WA. Silakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang dibagikan di grup. Silakan. Kelompok boleh sini. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD untuk pengajaran kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nih. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 ini sudah 5. LKPD-nya sudah dibagi semua ya? Sudah. Oke. LKPD sudah dibagikan. Bapak ingatkan untuk LKPD di situ kalian tuliskan nama kelompok kalian. Ya, kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja. Selanjutnya Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat tower atau BTS?
Nah. Nah, ya. Di mana pernah melihatnya? Di tower, Pak. Iya, melihat tower itu di mana? Di sebelah Hah? apa? Oh, di dekat rumah kamu ada apa? Terus ada tower ya. kota berarti ya. Terus menurut kalian nih, fungsinya tower BTS itu untuk apa? Ya? Untuk sinyal handphone. Untuk sinyal handphone. Nah, itu salah satu bahwa tower ataupun BTS tersebut gunanya untuk sinyal handphone. Kalian kan dulu ketika belum ada tower ataupun BTS itu kan handphone koneksinya kemana? Kan nggak ada. Nah, itu salah satu media ataupun alat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan tower ataupun BTS tersebut. Nah, untuk hari ini ada sedikit motivasi untuk kita renungkan bersama-sama bahwa hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Bahwa kita wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan ketika kita akan mati. Berarti apa? Pertama ibadah, kan itu ya. Nah, terus misalkan kepada orang tua bersopan, kepada masih ingat? Nah, kalian masih ingat apa materi sebelumnya? Masih, Pak. Masih. Ya. Apa? Silakan. Perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, perkembangan teknologi pada jaringan komputer dan telekomunikasi 5G. Jadi kemarin itu membahas tentang itu. Ya. Selanjutnya, Bapak ingin tanya nih, yang bisa menyimpulkan ya, ataupun materi 5G itu apa? Ya. Memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya dan latensi yang lebih rendah. 5G juga mendukung banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bahwa 5G itu lebih cepat dengan teknologi sebelumnya. Itu salah satunya, jadi ada kecepatan ya. Kemarin itu kita bahas kecepatan 5G dengan 4G itu kan lebih cepat 5G. Mungkin ada yang lain? Ya. Selain yang dikatakan oleh teman saya Pak, 5G juga berpengaruh pada berbagai bidang industri. Oh iya. Terus Seperti segala sesuatu bisa diotomatisasikan dan ditingkatkan. oh gitu. Jadi selain daripada kecepatan dan itu bahwa ada pengaruhnya di dunia industri. Jadi sekarang itu kan serba otomatis, kan gitu. Kalian mungkin pernah melihat ketika ada iklan di televisi kan gitu ya, perpindahan Oke, kita hapus dulu untuk Rihman ya. Nah, barusan sudah membahas bahwa materi sebelumnya tentang 5G. Nah, Bapak akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Bahwa capaian pembelajarannya adalah pada fase E, peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk 5G yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang itu micro learning
IP versi 6, teknologi serat optik, IoT, data center, cloud computing, dan information security serta isu-isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi terkini antara lain keamanan informasi dan penetrasi internet. Itu untuk capaian pembelajarannya. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, microwave link melalui diskusi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita nanti ada diskusi. Selanjutnya, peserta didik memanfaatkan perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, microwave link melalui diskusi dengan benar. Nah, selanjutnya, peserta didik menyimpulkan perkembangan teknologi microwave link melalui diskusi. Jadi ada 3 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memahami perkembangan microwave link. Yang kedua adalah kalian bisa memanfaatkan microwave link. Selanjutnya adalah kalian bisa menyimpulkan ataupun menyimpulkan dari microwave link melalui diskusi. Itu 3 poin tujuan pembelajaran kita. Nah, lihat nih, ini adalah gambar. Ada gambar A dan gambar B. Ada 2 gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, BTS, BTS. Terus apa? Ataupun lebih dikenal di kita itu adalah awal. Apa yang menjadi pembeda antara gambar A dan gambar B? Gambar A dengan gambar B, apa yang menjadi pembedanya? Kan itu. Nah, kalian buka LKPD. Nah, ya. Tadi kan yang Bapak sudah bagikan, kalian buka LKPD. Silakan melihat LKPD, itu ada gambar A dan gambar B. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Setelah kalian diskusi, nanti kalian presentasikan di depan, ya, di depan kelas. Bapak kasih waktu 20 menit, ya, 20 menit. Sekarang jam 10 kurang 10 menit, 12 menit di jam berapa itu? 10, 12, jam 10 kurang 12 menit. Berarti nanti kita mulai presentasi jam 10 lebih 10, ya. Oke, silakan diskusi sesuai dengan kelompok kalian. Sok, silakan dinyalakan komputernya. Nah, di sini dimasukkan nama kelompok 4. Nah, berarti nama kamu, ketuanya siapa, anggotanya siapa di sini, kan itu. Terus menurut kamu berdasarkan ini apa? Nah, ini namanya gambar BTS ini apa antara A dan B ini? Kamu tulis di sini. Nah, itu ya di LKPD-nya. Itu untuk file presentasinya. Di sini ditulis kelompok, nama ketua, anggota. Bisa, aksara wae sih. Microwave link. Make C, microwave make V. Lain atau point to point. Ada yang sektoral, kan itu. Ya, ini Penemu microwave adalah versi Spencer, lahir pada tanggal 19 Juli. silakan disiapkan untuk presentasi yang pertama.
Mau siapa dulu? Mau diacak? Mau itu? Bentar ya, mau bikin dulu. Iya. Kelompok 4, silakan. Jadi siapkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan presentasi wireless microwave. Sebelum pembahasan, saya memperkenalkan teman-teman saya yang di sebelah kanan. Ya. Dan setelah itu Unikes komunikasi adalah pengiriman data yang mentransmisikan data dari satu poin ke poin yang lain. Dalam hal ini hanya satu pengiriman dan satu penerima. Unikes transformation yaitu di mana paket dikirimkan dari satu source ke tujuan yang telah ditentukan. Kebanyakan komputer dan jaringan komputer telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang perlu ditanyakan? Bukan. Saya ditanyakan. Apa salah satu kelebihan microwave ini? Kelebihan. Ya mungkin kami belum mendata kelebihannya, tapi disimpan dulu lah. Kami tampung pertanyaannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bapak akan sedikit memberikan tanggapan berkaitan dengan presentasi dari kelompok 4. Nah, ini secara keseluruhan karena demam panggung ini ya, jadi tidak begitu fokus. Nah, jadi nanti kedepannya kita sama-sama belajar, berarti tinggal diperbaiki ya penguasaan ketika berbicara di depan. Nah, gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk mempresentasikan di depan. Ya. Ini tuh tinggal diperbaiki cara penyampaian lebih sistematis lagi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya. Seperti biasa kita akan spin dulu ya. Ininya sudah dikopikan kan semua filenya? Ya. Jadi enak sudah dibuat. Kita buka lagi pin. Oke.
Siapakah selanjutnya? Saya. Oke, kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ilham Yuston dan Boka. Saya Siti Sarah. Kami ingin menjelaskan cara memanfaatkan microwave link untuk kemajuan industri. Yang akan dibahas: 1. Apa itu microwave link? 2. Keuntungan penggunaan microwave link. 3. Penerapan microwave link dalam industri. 4. Tantangan dalam penggunaan microwave link. Dan 5. Kesimpulan. Keuntungan penggunaan microwave link. Penggunaan microwave link dalam industri memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini memungkinkan transfer data dan informasi secara real time dengan kecepatan tinggi sehingga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan proses produksi. Selain itu, penggunaan microwave link juga dapat mengurangi biaya operasional dibandingkan dengan teknologi kabel. Tantangan dalam penggunaan microwave link. Tantangan dalam penggunaan microwave link adalah interferensi yang cuaca buruk. Interferensi dapat terjadi ketika sinyal microwave dari 2 atau lebih link bertabrakan di udara, sehingga mengganggu kualitas sinyal. Selain itu, cuaca buruk seperti hujan, laut lebat, atau badai petir juga dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan menyebabkan hilangnya koneksi. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Contohnya seperti siapa ya? Jelas. Contohnya yang menggunakan microwave link seperti itu siapa? Contohnya? Seperti perusahaan. Ya bisa. Ya, pabrik kayak itu tuh pemantauan CCTV di lalu lintas jalan. Ya. Ada lagi yang lainnya? Baik. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Ada sedikit komentar untuk kelompok 3. Itu secara keseluruhan sudah lebih bagus, pemaparan lebih kolaboratif. Jadi seperti ini, mungkin kelompok lain nanti bisa mendukung untuk kelompok 3 yang mempresentasi itu lebih kolaboratif. Jadi ada pembagian presentasinya, kan itu lebih bagus. Tinggal secara penampilan, mungkin untuk secara konten materi lebih digali lagi ketika kalian membuat sebuah presentasi itu menggunakan sintak 5W. Mungkin itu masukan dari Bapak, silakan untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Untuk presentasi selanjutnya kita dikocok lagi. Silakan. 1, 2, 3. Kata saya tidak apa. Untuk kelompok 1. Terancam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan menjelaskan apa itu microfilling. Tapi sebelum kami menjelaskan apa itu microfilling, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Yusuf. Baik, untuk isi materi kali ini itu ada pertama ada pendahuluan, yang kedua ada mengenal microfilling, yang ketiga komponen microfilling, yang keempat saluran pada microfilling, dan yang kelima definisi singkatan jaringan microfilling. Untuk transmisi microfilling itu sendiri adalah teknologi untuk sistem transmisi data menggunakan media nirkabel pada rentang frekuensi gelombang mikro. Transmisi microfilling terdiri atas perangkat radio Microwave adalah sebuah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan informasi antara dua lokasi. Rentang frekuensi komponen pertama adalah user unit atau UDU. UDU yang berfungsi sebagai modulator dan modulator dan juga sebagai forward error corrector atau PMO. saluran pada microfilling. Microfilling memiliki beberapa saluran berbeda dan ini sangat bergantung pada jarak dan frekuensi kerja dan bentuknya. Ada 3 jenis saluran microfilling yang umum digunakan, yaitu long haul, medium haul, dan short haul. Untuk yang pertama itu adalah long haul. Pertama dimulai dengan long haul. Saluran ini memiliki frekuensi frekuensi yang digunakan pada saluran ini adalah 23, 26, 27, 38, 55, dan 58 GHz. Tempat dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Sinyal radio dengan jarak yang lebih jauh dan dalam kualitas sinyal yang lebih baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kami kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa aja sih tantangannya pakai microfilling itu, ada tantangannya apa aja? Tantangannya mungkin di cuaca kali ya, karena Tadi kuat juga ada. ya memang kuat, tapi untuk untuk iklim cuaca yang di berbagai tempat itu tidak sama lah. Jadi cuacanya tidak semuanya itu bisa bagus gitu. Jadi kalau misalkan cuacanya buruk ya mau nggak mau untuk jaringan microfilling ini agak
agak susah juga sebenarnya. Walaupun jaringannya memang cukup bagus. Ada lagi. Berapa frekuensi microwave? Frekuensinya tuh tadi ada di untuk yang mana, untuk yang normal atau medium atau yang Semua, jadi di atas rata-ratanya. ya mungkin kalau misalkan dilihat dari hasil kami ini mungkin sekitar 10 kali ya, 10 GHz sampai 50 bulan GHz sekitar segitu ya untuk dari hasil yang kami dapatkan. Seperti itu. Saya tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Silakan untuk Pak Jasri jika ada yang ingin disampaikan. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dan kalian juga sudah memberikan tanggapan, pertanyaan untuk kelompok 1. Mungkin ke depannya nanti lebih ditingkatkan lagi untuk kolaborasinya, untuk mengeksplor suatu permasalahan terhadap presentasi kelompok lainnya. Mungkin Bapak kira cukup, silakan untuk ditutup kembali ke Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan di depan kelas. Untuk itu kita tepuk tangan dulu untuk selanjutnya Bapak minta untuk LKPD dikumpulkan. Kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Siap. Ya. Ini LKPD-nya sudah dikumpulkan. Nah, kita belajar apa untuk hari ini? Apa? Kita belajar apa hari ini? Microwave. Baik, Bapak minta siapa yang mau merefleksi ataupun menyimpulkan dari pembelajaran tentang microwave ring itu sendiri. Silakan. Ya Pak, Ya, silakan. dari hasil yang saya sudah dapatkan untuk kesimpulannya, microwave adalah sebuah teknologi komunikasi kabel yang menggunakan gelombang mikro dalam rentang frekuensi gigahertz untuk mengirimkan data dan sinyal antara dua titik yang terpisah secara fisik. Microwave link memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, kapasitas yang besar, membuatnya cocok untuk digunakan dalam komunikasi. Tepuk tangan dulu buat ya. Jadi microwave link itu untuk komunikasi menggunakan jaringan nirkabel, menggunakan sinyal tanpa adanya sebuah kabel. Untuk berkoneksinya itu menggunakan teknologi nirkabel atau yang lebih dikenal itu wireless. Itu menggunakan frekuensi gigahertz, itu gigahertz, ada MHz, ya, megahertz. Jadi itu untuk satuan frekuensi sinyal, ya, untuk satuannya. Kalau misalkan untuk data, untuk file di komputer kan ada
XL, 3 itu dalam satu tower dan itu. Kalau misalkan kalian lihat di kota-kota besar itu dalam satu tower itu banyak microwave-nya, banyak antena sektoralnya. Karena dalam satu tower itu ada beberapa perusahaan yang sewa di situ. Jadi perusahaan itu punya tower, nanti si ISP itu sewa di situ. Makanya banyak. Kalau banyak gendam-gendamnya berarti itu banyak provider yang nempel di tower itu. Itu aja ciri. Nah, oke, kita sudah merefleksi. Bapak minta ada sebuah asesmen pemahaman kalian untuk mengetahui bahwa kalian bisa langsung diketik bit.ly/assessment PPL2. Silakan menggunakan handphone kalian kerjakan. Nama, kelas, ya, kelas 10 TKJ, ya, jurusan TKJ. Pengerjaan asesmennya udah? Udah. Oke. Kiranya nanti semoga direkap untuk asesmen pengujian ini. Minggu depan, ya, minggu depan kita akan membahas melanjutkan materi dari microwave link kepada IP versi 6, ya. IP versi 6 kita akan membahas itu untuk pertemuan selanjutnya, ya. Bapak minta sekarang untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.